Kan ini rekan saya Pak Yasef SHMH yang menjelaskan, mengkomentari tentang masalah hak siri, status nikah siri. Silakan Pak Yasef. Oke, jadi gini ya, yang perlu kami terangkan sebenarnya kaitan dengan nikah siri, kaitannya dengan perjinahan itu diatur melalui undang-undang yang ada di dalam KUHP. KUHP ini di pasal 284 ya, mengenai istilah perjinahan itu dikatakan itu sebagai overspell ya. Overspell itu di KUHP dikatakan sebagai perjinahan di pasal 284, ancamannya 9 tahun ya. Ada permasalahan hukum kaitannya dengan Insanul Fahmi ya, yang dilaporkan oleh Mawa ya, istri sahnya yang diduga telah menikah dengan Inara Rusli ya, karena telah menikah secara siri. Kemudian Inara Rusli melakukan upaya hukum lagi dengan melaporkan si Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya ya. Kaitannya dengan overspell ini kan perjinahan ya. Perjinahan ketika seorang suami di dalam hukum pernikahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 ya, yang ada PP nomor 9 tahun 75 juga peraturan pelaksana, itu ada persyaratan-persyaratan khusus untuk seorang suami melakukan poligami. Seorang suami ini harus mengajukan permohonan kepada pengadilan agama kalau dia beragama Islam ya. Terus yang kedua syaratnya harus ada izin dari istri pertamanya. Yang ketiga bersikap adil. Yang keempat kaitannya dengan kemampuan untuk memberikan nafkah, kebutuhan sandang pangan semua pihak istri-istrinya kan. Andai kata persyaratan mengenai izin istri juga tidak bisa diperoleh, maka secara hukum pernikahan selanjutnya adalah cacat secara hukum. Dari kecacatan ini, karena ini dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah secara hukum, maka hubungan apapun yang berkaitan dengan pernikahan ya suami istri tersebut yang sudah terikat pasangan dengan pihak lain itu sudah masuk, kalau pendapat hukum kami adalah dugaan overspell perjinahan. Di samping itu juga KUHP juga menerangkan adanya pernikahan terhalang di pasal 279. 279 itu ada pasal yang tidak memperbolehkan seorang yang sudah mempunyai pasangan menikah lagi dengan orang lain tanpa persetujuan atau tanpa sepengetahuan istri pertama. Ada pernikahan terhalang ya di situ. Yang ancaman hukumannya lumayan juga, 5 tahun penjara ya kan. Nah, terus kaitannya ada upaya hukum dari siapa namanya si Inara Rusli terkait dengan Aisanul Fahmi yang diduga telah melakukan tindak pidana penipuan ya, penipuan. Penipuan ini diatur di pasal 378 KUH pidana. Ya, penipuan ini dalam kaitannya dengan, kalau kami nilai adalah dengan tindak pidana kebendaan sebenarnya. Tapi dalam kaitannya dengan pernikahan saya pikir masih tipis untuk menjerat sebagai tindak pidana penipuan. Penipuan ini kaitannya dengan tindak pidana kebenaran, membujuk ya, membuat rangkaian kata bohong untuk seseorang menyerahkan barang atau menghapuskan piutang atau memberikan utang. Itu definisi di pasal 378. Ada rangkaian kata bohong, tapi tidak ada kata-kata rangkaian bohong yang mengakibatkan orang itu untuk menikah, tidak ada. Jadi secara formal undang-undang, secara undang-undang ini tidak ada unsurnya di situ untuk kaitan dengan itu. Kalau menurut saya masih tipis untuk perkara penipuannya. Ya, karena ini kualifikasinya di 378 ini kualifikasi kaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kebenaran. Bukan kaitannya dengan hubungan pernikahan. Jadi kalau untuk laporan di 378 saya pikir tidak masuk untuk unsur penipuannya, itu aja. Bang, walaupun sudah nikah siri secara sah secara agama masih terkena perzinahan. Oke. Kalau dari sisi hukum negara, pernikahan itu kan harus menempuh 2 kategori. Pertama, syarat pertama adalah dipenuhinya syarat-syarat yang diatur di dalam agama masing-masing. Di antaranya adalah adanya mempelai wanita dan mempelai pria, ada saksi, ada ijab kabul. Nah, dari pernikahan yang sah secara agama ini kemudian dicatatkan di pengadilan di kantor urusan agama. Barang siapa yang sudah menempuh itu berarti dia sah secara agama dan sah secara hukum negara. Ya,
Ini kita berbicaranya, saya juga sama orang Muslim, tapi saya tidak akan menghalalkan segala cara dengan dalih agama, dengan dalih bahwa itu diperkenankan secara agama, terus seorang laki-laki seenaknya untuk nikah siri, padahal dia punya tanggungan, ada istri yang harus dia nafkahi, kan begitu. Jadi harusnya ditempuh upaya yang hukum yang benar. Ketika memang istrinya sudah memberikan izin, bolehlah dia untuk mengajukan kepada pengadilan agama untuk melakukan poligami. Sah-sah saja, nggak ada masalah. Ya, sebenarnya itu. Ketika istrinya tidak mau, ya sudah, salah satu harus dilepaskan dong, ajukan gugatan cerai. Ya, dan tidak boleh seorang suami juga di dalam agama Islam menyakiti istrinya. Karena suami yang dikatakan suami yang baik adalah suami yang baik terhadap istrinya juga. Ya, jadi jangan dijadikan sebagai dasar alasan pernikahan siri ini sebagai dengan dari agama lah, dengan dari agama. Ketika dia beretikat baik, ketika istrinya setuju, ya, jangan sampai pernikahan siri ini dijadikan sebagai ajang untuk menyakiti istri yang sah. Itu aja sebenarnya ya. Itu. Terakhir terkait yang pasal 378 itu. Berarti Ya. Insanul Fahmi tidak kena pasal tersebut karena walaupun alasan inara dia bilang dia kena tipu bujuk rayu, yaitu dia bilang masih single, masih bisa. Nah, itu tidak masuk. Oke. Bujuk rayu ini dalam kaitan tindak pidana kebendaan yang saya pahami di dalam 378 itu. 378 itu kaitannya bujuk rayu yang berkaitan dengan memberikan hutang, menyerahkan barang, kan gitu. Apakah tanda kutip yang berkaitan dengan hubungan biologis termasuk barang? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya, itu kan kaitannya dengan itu. Dia merasa terbujuk kemudian menjadi menikah secara siri. Apapun dalihnya, menikah secara siri ini oke, sah secara agama, tapi secara negara belum diakui. Itu aja sebenarnya. Kategorinya dari situ. Ya, ada Itu tambahan. aja. Cukup, cukup.